kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati narasumber kita yang hari ini hadir. Yang pertama Profesor Dr. Insinyur Susi Suhendra MS. Terima kasih Prof sudah berkenan hadir. Yang kedua, sahabat saya Bapak Dr. Kandidat M. Rizky Aldillah, SHMKN. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi swasta yang hadir serta badan penyelenggara, baik itu yang hadir langsung di Hotel Aston Palu maupun Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan ini secara daring. Terima kasih. Dan yang saya hormati Ketua Tim Kelembagaan LLDT Wilayah 16, Bapak Darwin Baruwadi beserta seluruh tim yang menyelenggarakan kegiatan ini. Alhamdulillah Bapak Ibu, pagi ini kita masih mendapatkan banyak karunia dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, sama-sama kita bisa hadir di kegiatan ini ya dalam rangka berdiskusi terkait pengelolaan perguruan tinggi kita. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman khususnya pimpinan PTS Sulteng dan badan penyelenggara yang hadir di acara ini. Tidak hanya dari Palu, saya lihat banyak juga yang datang-datang dari jauh ya, ada dari Poso, ada Pak Rektor Unsimar, dari Stikes Pusada Mandiri Poso juga ada, dari Toli-Toli juga ada, dari Madako, dari Dampal Selatan juga ada. Jadi luar biasa, saya tahu Bapak Ibu untuk sampai ke Palu ini butuh perjuangan yang cukup melelahkan, perjalanan darat. Begitu juga kepada narasumber ya, baru tiba tadi pagi, saya yakin tidurnya juga pasti terganggu karena saya juga kemarin pagi datang dengan flight yang sama Bapak Ibu. Sehingga saya berterima kasih dan mohon maaf ya karena terpaksa kegiatannya agak kita geser jadwalnya pagi hari ini yang harusnya mungkin dijadwalkan siang, tapi karena penerbangan saya Bapak Ibu harus kembali ke Gorontalo pagi ini, jadi saya minta ke panitia kalau bisa digeser karena saya sangat ingin hadir bertemu dengan Bapak Ibu dan menyampaikan pokok-pokok pikiran saya yang penting terkait kegiatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan BIMTEK ini menurut saya sangat penting karena beberapa waktu yang lalu saya rasa kita sudah melakukan serangkaian BIMTEK untuk penguatan tata kelola perguruan tinggi, khususnya untuk bagaimana mengantarkan perguruan tinggi kita menjadi perguruan tinggi yang dikelola dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip good university governance, prinsip akuntabilitas, transparansi, prinsip nirlaba. Dan saya rasa hari ini kita akan berdiskusi lebih dalam lagi masuk kepada salah satu aspek pengelolaan yang sangat penting dalam perguruan tinggi, yaitu aspek keuangan. Kenapa aspek keuangan sangat penting di dalam pengelolaan perguruan tinggi? Karena kita yakini Bapak Ibu bahwa penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas itu membutuhkan dana yang memadai, dana yang jumlahnya harus cukup untuk membiayai pendidikan perguruan tinggi kita. Dan untuk keuangan ini bukan hanya sekedar dananya memadai atau cukup, tapi yang paling penting adalah bagaimana pengelolaannya, bagaimana pertanggungjawabannya, supaya manfaat yang didapatkan itu betul-betul bisa optimal. Nah, tentu saja Bapak Ibu, dana yang cukup, pengelolaan dan pertanggungjawaban yang baik itu bisa menghindarkan perguruan tinggi dari upaya-upaya yang tidak bertanggung jawab, ya, misalnya dengan menerima mahasiswa sebanyak-banyaknya dengan tujuan komersil untuk memperbanyak meningkatkan pendapatan atau mengurangi mutu, ya, mengurangi standar-standar ya dengan tujuan untuk mengecilkan pengeluaran sehingga kemudian ujung-ujungnya kualitas penyelenggaraan pendidikan tingginya yang kemudian menjadi rusak atau menurun kualitasnya. Jadi Bapak Ibu, kenapa aspek keuangan ini sangat penting ya karena tadi kita ingin dengan pengelolaan keuangan yang baik eh, mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di tempat Bapak Ibu juga meningkat. Itulah sebabnya Bapak Ibu kenapa setiap badan penyelenggara ingin mendirikan perguruan tinggi baru atau ingin melakukan perubahan, baik itu perubahan bentuk, alih kelola,
penggabungan penyatuan, salah satu aspek yang sangat ketat dievaluasi adalah aspek keuangan. Untuk mengetahui bagaimana tata kelola keuangan selama ini, untuk melihat laporan keuangannya apakah dia audit akuntan publik atau tidak, berapa ketersediaan dananya, bagaimana proyeksi arus kasnya 5 tahun ke depan untuk menjamin bahwa memang perguruan tinggi ini punya pengelolaan keuangan yang betul-betul berkualitas dan akuntabel. Dan saya rasa mungkin Bapak Ibu pernah ada yang bertemu dengan Prof. Susi ketika evaluasi keuangan, karena Prof. Susi merupakan salah satu evaluator bidang keuangan yang senantiasa berkunjung ke PTS-PTS yang ingin melakukan perubahan bentuk ataupun pendirian baru. Bapak Ibu yang saya hormati, mari sama-sama kita kembali ke Undang-Undang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Di situ memang diatur Bapak Ibu bahwa seiring izin yang diberikan dari pemerintah kepada badan penyelenggara, memang Bapak Ibu memiliki otonomi sendiri. Jadi perguruan tinggi memang memiliki otonomi sendiri untuk mengatur, mengelola lembaganya sendiri sebagai pusat penyelenggaraan tridharma. Ini jelas di Undang-Undang Dikti di pasal 62. Dan Bapak Ibu di pasal 63 dijelaskan bahwa otonomi ini diberikan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, prinsip nirlaba, penjaminan mutu, serta efektivitas dan efisiensi. Dan otonomi ini ada dua Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah tahu, yaitu otonomi yang sifatnya akademik dan non-akademik, ini diatur di pasal 64, dan non-akademik ini itu memang mencakup 5 aspek, mulai dari organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana. Yang kemudian terserah Bapak Ibu nanti kalau kemudian di yayasan mau mendelegasikan lagi ke pengelola, itu juga diatur nanti melalui statuta masing-masing. Nanti Mas Rizky bisa jelaskan. Nah, yang ingin saya tekankan di sini bahwa di pasal 78 dari Undang-Undang Dikti tersebut mengatur bahwa akuntabilitas pun ada dua, non-akademik serta akademik dan non-akademik, yang dilakukan melalui sistem pelaporan tahunan dan dipublikasikan kepada masyarakat. Jadi sebenarnya Bapak Ibu ada kewajiban tiap tahun Bapak Ibu menyampaikan laporan kepada masyarakat, baik itu yang laporan sifatnya akademik maupun laporan yang ada keuangan. Kalau Bapak Ibu ingat di tahun 2019 kalau nggak salah, 2019-2020 ketika kita masih menggunakan penilaian kinerja berdasarkan klasterisasi perguruan tinggi, laporan keuangan ini pernah menjadi salah satu indikator kinerja yang diminta kalau tidak salah pada aspek proses. Dan ternyata Bapak Ibu yang mengirim itu jumlahnya dari ribuan perguruan tinggi swasta, yang mengirim jumlahnya sangat sedikit sekali. Di wilayah 9 waktu itu kebetulan kita masih gabung dengan 9, yang mengirim itu jumlahnya kalau nggak salah nggak nyampe 10 dari 300 lebih perguruan tinggi kita yang ada di wilayah 9. Bahkan ada penolakan Bapak Ibu. Jadi tahun depannya itu nggak ada lagi tuh laporan keuangan diminta, karena penolakan yang sangat masif dari perguruan tinggi nggak mau dimintain laporan keuangan oleh kementerian sebagai salah satu aspek klasterisasi. Banyak yang protes. Saya ingat sekali, saya izin cerita ini pengalaman 2017. Saya pernah waktu itu saya masih di kementerian sebagai Kabag Komunikasi Publik yang bertugas termasuk dalamnya bertugas melayani informasi publik. Jadi saya yang bertugas memastikan keterbukaan informasi publik di kementerian waktu itu. Saya diundang oleh KI Jabar, Komisi Informasi Jabar, bersama dengan Kopertis Wilayah 4 waktu itu sebagai narasumber diskusi dengan PTS-PTS di Jabar. Dan salah satu yang hangat diskusi kita di situ Bapak Ibu adalah apakah perguruan tinggi swasta itu masuk sebagai kategori badan publik yang wajib terbuka secara informasi. Jadi ketika ada yang masyarakat minta informasi, apakah PTS itu wajib membuka termasuk laporan keuangan. Itu diskusi yang sangat hangat. Karena di Undang-Undang 14 2008 jelas bahwa organisasi non-pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN, dari sumbangan masyarakat, atau dari luar negeri, itu masuk kategori badan publik yang wajib untuk terbuka ketika ada permintaan informasi. Ya, dan saya yakin Bapak Ibu tahu kan PTS itu dapat juga dana dari APBN melalui KIP kuliah, melalui hibah pendanaan penelitian, dan kemarin kalau Bapak Ibu simak paparannya Prof. Faiz,
400 miliar itu untuk PTS, pendanaan penelitian, dan itu lebih besar dibandingkan PTN dan PTNBH. Jadi sebenarnya APBN juga banyak yang mengalir kepada Bapak Ibu. Nah, itu perdebatan sangat seru waktu itu. Kebetulan waktu itu pesertanya adalah peserta PTS dari Jabar Banten. Tapi yang menarik Bapak Ibu, ada perguruan tinggi yang tidak masalah dengan keterbukaan. Perguruan tinggi besar, kalau nggak salah waktu itu ada dua, Universitas Telkom dan Universitas Pembangunan Jaya yang di Serpong, yang di Bintaro. Dia bilang, Pak, kami nggak masalah, Pak. Kalau memang mau dibuka audit, audit aja. Mau dibuka aja, karena kita udah akuntabel. Jadi saya bilang, oh ternyata perguruan tinggi nggak alergi dengan audit atau keterbukaan atau akuntabilitas. Yang alergi itu biasanya yang banyak bermasalah, yang nggak mau ketahuan tuh bagaimana pengelolaan di dalamnya. Ya, jadi ini contoh Bapak Ibu. Jadi semakin kita kemudian defensif, saya rasa berarti ada something wrong dengan pengelolaan dari Bapak Ibu. Padahal ini sudah jelas diatur di undang-undang bahwa akuntabilitas itu harga mati yang Bapak Ibu harus pertanggungjawabkan kepada masyarakat. Nah, ini yang saya ingin melalui kegiatan ini betul-betul eh, kita kemudian diskusi sebentar karena Prof. Susi dan Mas Rizky ini pakar di bidangnya ya, yang kita bisa dapatkan banyak informasi dan insight tentang pengelolaan keuangan di perguruan tinggi kita, supaya kemudian betul-betul saya ingin memastikan bahwa perguruan tinggi yang ada di wilayah saya betul-betul sehat secara keuangan, dan itu merupakan salah satu indikator bahwa perguruan tinggi Bapak Ibu adalah perguruan tinggi yang bermutu. Nah, sekarang pertanyaannya, dari aturan-aturan tadi ada nggak sanksinya? Ada Bapak Ibu. Ya, yang pertama di Permendikbud nomor 7 tahun 2020 di pasal 69 ayat 1 poin J, ada sanksi bagi perguruan tinggi yang tidak mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat, ada sanksinya. Tapi sanksi ringan. Jadi kalau Bapak Ibu nggak mengumumkan, ya kita cuma bisa tegur. Tegurannya teguran tulis dari LLDikti, dan itu LLDikti yang memberikan. Ringan ya, tapi jangan anggap enteng. Walaupun ringan, jangan sampai Bapak Ibu kemudian dapat teguran. Saya nanti akan coba minta Pak Darwin tolong dilihat, minta data ke perguruan tinggi, mana yang sudah menyampaikan laporan, mana yang belum. Kalau yang belum, oke Pak, ayo kita turunkan sanksi. Saya selama ini 2 tahun di sini belum pernah mengeluarkan sanksi tertulis, tapi mungkin ini bisa jadi pintu masuk nih, karena Bapak Ibu sudah tahu, ya berarti Bapak Ibu harus mulai terbuka. Tapi ada sanksi berat, hati-hati, ada 2 sanksi berat pada 2 kemungkinan. Ada diatur di pasal 71 di Permendikbud nomor 7 tahun 2020, ketika yang kondisi pertama, perguruan tinggi melakukan penerimaan mahasiswa baru dengan tujuan komersial. Jadi Bapak Ibu pokoknya terima sebanyak-banyaknya, nggak peduli daya tampung, nggak peduli rasio, yang penting dapat uang banyak. Yang saya bilang tadi ya di awal, ya pasti turun tuh kualitasnya. Kalau terbukti itu pelanggaran berat, dan sanksinya bisa sampai dengan pembinaan sampai pencabutan izin. Atau yang kedua, dan ini yang sering terjadi Bapak Ibu, kalau pengelolaan perguruan tinggi tidak berprinsip nirlaba. Dan Bapak Ibu coba baca di lampirannya Undang-Undang 12 itu, prinsip nirlaba adalah prinsip-prinsip kegiatan yang tujuannya tidak untuk mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan harus ditanamkan kembali ke perguruan tinggi untuk meningkatkan kapasitas dan atau mutu layanan pendidikan. Artinya selisih pasti ada ya. Jadi surplus pasti ada, tapi jangan dipakai untuk hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan perguruan tinggi. Jangan diambil yayasan, jangan dipakai untuk sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan perguruan tinggi. Ya, jadi kalaupun ada sisa ya udah bangun gedung baru kah, bangun lab baru kah, kasih naik gaji dosen, kasih sekolah dosen Bapak Ibu. Jangan masuk ke kantong pribadi yayasan. Ini yang sering terjadi. Dan kalau terbukti Bapak Ibu, ancamannya sanksi berat. Mas Rizky ini salah satu tim evaluasi kinerja perguruan tinggi kementerian yang akan turun melakukan investigasi di perguruan tinggi yang terindikasi melakukan pelanggaran berat. Jadi ini sebentar yang saya ingin Bapak Ibu sadar bahwa sebenarnya aturannya sudah ada, cuman kadang-kadang kita mungkin lupa, dan di kesempatan ini kenapa saya minta ingin hadir langsung, supaya saya ingin ingatkan langsung kepada Bapak Ibu bahwa kalau kami di wilayah 16 sangat serius dengan yang namanya aturan. Jadi hati-hati dengan prinsip-prinsip tadi, jangan sampai kemudian Bapak Ibu melanggar ya. Dan ini yang sering jadi ironi Bapak Ibu, khususnya bagi perguruan tinggi besar yang kami tahu yayasannya kuat, uangnya banyak, tapi masih masih banyak dosen-dosen yang mengeluh gaji kecil. Nah, ini yang mungkin perlu kita audit nih. Uangnya kemana nih? Kita udah bisa hitung, student bodinya sekian, SPP sekian, pengeluarannya pasti untuk operasional sekian. Tapi kok gajinya dosennya masih ada yang mengeluh. Berarti
ada sesuatu, ada apa nih? Itu yang nanti mungkin akan perlu kita kaji lebih jauh lagi, khususnya perguruan tinggi besar ya Bapak Ibu ya. Itu mungkin satu lagi Bapak Ibu, di hari yang bersamaan saat ini teman-teman LLDikti wilayah Barat sedang melakukan uji publik ya, peraturan pemerintah yang baru tentang penyelenggaraan dikti. Dan saya kebetulan waktu itu ikut di gelombang pertama ya, 2 pekan lalu bersama Rektor Al Khairat dan Ibu Direktur Politeknik Palu. Dan saya rasa Ibu Direktur ingat kan, salah satu yang kita diskusikan waktu itu adalah terkait pengelolaan keuangan PTS. Ini belum masih digodok Bapak Ibu, tapi kemungkinan akan segera terbit peraturan pemerintah ini, yang mungkin perlu menjadi diskusi kita bersama nanti, bahwa ke depan dengan berlakunya PP ini, dosen dan tendik pada PTS itu merupakan pegawai badan penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan. Nah, ini kalau ini berlaku berarti hubungan kerja antara dosen dengan tendik dengan yayasan adalah hubungan yang terikat dengan peraturan ketenagakerjaan. Ya berarti hati-hati, berarti urusan upah dan lain-lain itu harus menyesuaikan dengan aturan ketenagakerjaan. Dan ada satu pasal, kalau nggak salah pasal 90 yang di rancangan tersebut membahas juga terkait pendanaan perguruan tinggi swasta yang berasal dari banyak sumber, bisa dari masyarakat, biaya pendidikan, pengelolaan aset, pinjaman, dana abadi, dan yang menarik ada dari usaha dan kerjasama Tridharma. Yang dimaksudkan di sini adalah usaha dan Tridharma ini dilaksanakan untuk menunjang penyelenggaraan Tridharma. Nah, saya rasa masalah usaha ini yang akan menjadi salah satu diskusi kita juga hari ini Bapak Ibu dengan Prof. Susi dan Mas Rizky. Bagaimana kemudian perguruan tinggi mengoptimalkan aset-aset atau mengoptimalkan potensi-potensi yang ada ya, sebagai atau melakukan diversifikasi usaha yang boleh tentu saja dilakukannya, karena nanti di PP-nya ini sudah diatur bahwa boleh melakukan usaha untuk menunjang penyelenggaraan Tridharma sebagai income generator atau untuk income generating ya, supaya kemudian dari yayasan ada subsidi kepada perguruan tinggi supaya tidak terbebani dengan operasional kalau hanya mengandalkan UKT saja. Nah, saya rasa ini inti dari kegiatan kita hari ini. Kita ingin banyak berdiskusi bagaimana selain mengelola keuangan dengan baik, itu nanti Prof. Susi nanti pakarnya ya, bagaimana Bapak Ibu melakukan proyeksi-proyeksi, bagaimana kemudian melakukan audit secara rutin khususnya bagi badan penyelenggara yang sudah berusia lebih dari 3 tahun. Dan kemudian nanti akan diskusi mengenai bagaimana mengelola unit bisnis ya, yang tentu saja menguntungkan, tapi untungnya itu tidak boleh dipakai selain dengan tujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di perguruan tinggi Bapak Ibu. Saya rasa itu Bapak Ibu, mohon maaf kalau agak panjang dan saya banyak mengutip dari peraturan-peraturan supaya kita kembali ke peraturan. Jangan sampai kita lupa dengan peraturan-peraturan yang sudah kita tetapkan, sementara rambu-rambunya sudah jelas. Jadi saya sudah sampaikan tadi kewajibannya seperti apa ya, batas-batasnya seperti apa. Tolong jangan keluar dari koridor itu karena ada sanksi yang menanti Bapak Ibu kalau kemudian hal tersebut dilakukan. Dan sanksinya ya paling berat adalah pencabutan izin operasional dari perguruan tinggi Bapak Ibu. Dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kegiatan workshop tata kelola keuangan perguruan tinggi swasta untuk PTS di lingkungan LLDikti wilayah 16 secara resmi kami buka. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu peserta. Tadi di grup yang besar, di grup yang lama saya juga ajak ya teman-teman dari wilayah 9. Kalau mau bergabung juga silahkan menyimak, nggak ada ruginya Bapak Ibu. Jadi buat teman-teman dari wilayah 9 juga saya ucapkan terima kasih sudah bergabung. Terima kasih kepada Prof. Susi dan Mas Rizky yang jauh-jauh datang ke sini untuk berbagi ilmu dan berbagi pengetahuan kepada kami. Terima kasih Bapak Ibu, saya mohon maaf jam 20 menit lagi saya harus ke bandara. Sebenarnya jam 12 pesawatnya, tapi karena pesawat kecil yang isi 19 orang sepertinya lihat angin cuaca. Jadi kata pilotnya majuin berangkatnya. jadi saya harus berangkat lebih awal ke bandara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kalem.